kalau boleh tahu nih Mas, wayang itu kan sebenarnya kan asalnya kan dari Indonesia bukan sih? Kalau cerita Mahabharata sama Ramayana dari India. Dari India. Ya. Nah kemudian di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu ya? Iya. Zaman Majapahit itu masih sudah ada cerita wayang. Sudah ada. Itu dari India itu ya? Dari India. Tapi terus di zaman Demak Bintoro, dakwahnya para waliullah di tanah Jawa terutama Sunan Kalijaga itu menciptakan wayang kulit ini. Sependek pengetahuan saya yang saya pelajari dari senior saya. Berarti gini, berarti wayang ini kan dari zaman Majapahit sebelum Sunan Kalijaga itu udah ada. Sudah, tapi bentuknya seperti ini. Bukan, bentuknya dulu menurut yang paling lama bentuknya adalah wayang beber. Apa tuh, Mas? Wayang beber itu dalam seperti sketsa, lukisan. 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 Nah, jadi nanti kalau mau main kan digulung, dibuka, gitu. Nanti dalangnya menceritakan ini. Nah, setiap episodenya. Berarti sketsanya itu persis mirip manusia gitu? Iya, gambarnya, kayaknya dua. Nanti bisa dilihat di gambar di media sosial banyak. Iya, banyak ya. Gitu. Wayang beber itu ya? Beber itu digelar. Terus Jeng Sunan karena melukis suatu yang bernyawa, itu kan dalam fikih Islam itu kan nggak boleh. Akhirnya beliau membuat seperti ini. Jadi bagaimana ini manusia dibuat gepeng seperti ini, terus tangannya ada yang manusia seperti ini, dimodifikasi sedemikian rupa dan dimainkan di bawah belincong atau lampu. Jadi yang dilihat nanti dari sana adalah bayangan. Jadi wayang, bayang-bayang seperti. Wayang itu maksudnya bayang-bayang. Iya, bayang. Wayangane, bayangannya. Iya. Jadi ketika ini wayang wayang beber itu dimainkan dari kerajaan Hindu itu tadi ya. Kemudian datang Sunan Kalijaga. Karena untuk menarik minat untuk mendakwahkan itu semua. Karena pada waktu itu adalah wayang ini adalah tontonan yang digemari lah. Betul. Istilahnya sekarang. Anak sekarang dia ya anak-anak muda sekarang mungkin ya drakor seperti itu ya sangat digemari pada waktu itu ya. Pada masanya terus Sunan Kalijaga membuat inovasi yang seperti ini, dimasukkan unsur-unsur cerita yang mengandung dakwah beliau, salah satunya wedaran Jamus Kalimah Sada, Kalimah Usada. Apa itu Kalimah Usada? Kalimah Usada itu kalimah itu kata-kata, usada itu obat. Kalimah Usada atau kalimah syahadat. Dari situ ya kata-katanya maksudnya ya. Kalimah syahadat itu bisa diartikan seperti itu menurut salah satu versi, tapi banyak versi. Salah satu versinya seperti itu. Siapa yang mengucapkan itu adalah di situ terletaknya ketentraman, kesaktian yang sejati. Yaitu Islam itu sendiri. Itu sendiri. Orang kalau sudah bersyahadat kan sudah masuk Islam. Sudah masuk ke Islam dan sudah insyaallah surga. Masya Allah, Mas Edi. Terus ini apa namanya? Ya dulu seperti itu, Mas. Jadi orang itu kan dulu Jeng Sunan itu didakwahkan itu siapa yang mengucap kalimat syahadat pasti masuk surga. Lantah nanti disiksa dulu di neraka wallahu alam. Karena kan kekal kita di sana kan. Ya nanti kalau masalah hadisnya monggo ditanyakan ke ustadznya. Tapi saya yakin hadis itu ada. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, itu kan suatu menjadi ketentraman. Lewat ini sekarang ada seorang Islam yang mungkin salatnya belum bisa jangkep dan lain sebagainya kan, mungkin aja belum gitu. Perlu penyempurnaan dakwah-dakwah yang dulu itu. Yang namanya ya Jeng Sunan itu juga manusia kan, juga ternyata ada kekurangan. Masya Allah. Berarti ini kental sekali ya dengan Islam sebenarnya. Artinya ini adalah contoh budaya yang mengikuti Islam tuh seperti ini. Budaya atau tradisi yang mengikuti agama. Karena gini, sebagian saudara-saudara kita itu Mas masih menganggap ini adalah syirik. Ada yang masih menganggap kan? Karena menganggapnya bahwa wayang itu bentuknya ya orang. Padahal kalau kita lihat faktanya di sini ya,
Masa ada orang matanya seperti ini, seperti ini kan nggak ada. Ini menyerupai makhluk yang mana kan nggak ada. Iya. Apakah setan? Emang kita bisa lihat setan? Kan nggak bisa ya kan? Masya Allah, luar biasa. Berarti Sunan Kalijaga, siapa lagi Mas yang? Ya Sunan Bonang memberikan instrumen bonang itu. Gamelan itu dulu kan nggak ada bonang, ada bonang itu Sunan Bonang dan lain sebagainya. Diciptakannya lagu-lagu gending-gending kalau gending ilir-ilir dan lain sebagainya itu. Nah ini kan sudah dimodifikasi ataupun sekarang ada yang menganggap ini tidak sesuai dengan Islam, yo monggo lah. Itu pendapatnya pribadi. Terus terang akhir-akhir ini saya juga pernah diundang di suatu forum karena dibilang wayang itu haram, syirik dan lain sebagainya. Ya saya jelaskan, menurut saya enggak. Kalau yang mau berpendapat syirik, yo monggo. Mereka enggak nanggap aja. Guyonane begitu Mas. Jadi saya meyakini ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa seperti itu. Wong bangsa di Jawa ini kan berislam bukan cuma setahun 2 tahun, tapi ratusan tahun yang lalu. Ribuan tahun lalu. Berislam itu kan ratusan tahun yang lalu, sudah lebih tahun yang lalu. Kalau ini haram mestinya ya dilarang sejak dulu juga. Wong kita apalagi di Jogja ini kan kerajaan Islam pada waktu itu. Mataram Islam, Demak juga Islam yang diberlakukan. Berarti kalau untuk cerita-ceritanya gimana Mas? Itu kan kebanyakan dari India atau iya, itu cerita pokoknya duanya dari epos Ramayana dan Mahabharata itu dari India. Tapi di Jawa sendiri di pewayangan itu terus ada namanya cerita carangan. Carangan itu apa? Karangan. Oh, karangan kreativitas para dalang dipadukan dengan kearifan lokal seperti hanya Semar itu sebagai Punokawan ya. Semar. Punokawan itu maksudnya apa tuh? Punokawan itu adalah abdi daripada kesatria. Nah, Semar ini kan punya saudara namanya Togok, saya nggak bawa. Nah, ini lambang amar ma'ruf, yang Togok nahi munkar. Ya, Semar ini selalu mengikuti satria-satria yang berbudi baik, berbudi luhur. Kalau Togok ikut dengan satria raja-raja yang berwatak angkara murka seperti Dasamuka, Rahwana. Nah, seperti itu. Mengingatkan kalau Togok itu mengingatkan, Gusti, ampun ngaten nggih Gusti, niku Wara Sembadra sampun kagungan garwa, ampun direbut, ampun ngrusak pager ayu. Nah, selalu merang orang ngono kok, nah, seperti itu. Terus melarang kalau Semar ini ikut para satria yang berbudi luhur. Berarti ini mengabarkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Togok nahi munkar. Iya. Tapi kalau ada istilah anggapan-anggapan yang apa namanya, saya sekalian konfirmasi ya sama Mas Edi nih. Itu kan kalau yang nganggap ini syirik itu katanya karena wayang itu dia itu kalau malam satu suro tuh dimandiin lah pakai kembang dan sebagainya. Apakah itu memang harus apa gimana Mas? Ya menurut saya ya enggak harus. Enggak harus berarti kan? Enggak harus karena ini tuh barang budaya ciptaan manusia. Berarti gitu. Terkonfirmasi ya. Artinya gini, saya juga kan ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, sahabat, bahwa yang ngomong wayang itu haram atau syirik dan lain sebagainya itu, ya ini kita sudah dengan dalangnya langsung ya. Kita ngomong dan Pak Dalang juga mengatakan bahwa itu nggak wajib, nggak harus. Berarti kalau ada yang memandikan pakai air kembang dan sebagainya, yaitu urusan pribadi dia. Itu privasi mereka, keyakinan mereka. Dia ya. Tapi pada dasarnya Sunan Kalijogo atau wali itu tidak mengajarkan itu ya. Tidak mengajarkan itu. Mengajarkannya adalah mendalang ini bagaimana kita teknik megang wayang, memainkan wayang gitu loh. Ini barang mati bagaimana dilihat penonton itu bisa hidup, menarik seperti itu. Oh, terus cerita-cerita itu tadi gimana Mas? Cerita-ceritanya seperti apa aja? Iya, makanya itu kayak yang saya sampaikan tadi, Wisanggeni Lahir itu sebenarnya di Mahabharata nggak ada. Nggak ada Mahabharata. Itu buatan siapa itu? Itu buatan. Nek buatan saya mohon maaf belum tahu ya. Tapi itu dari carangan. Dari carangan itu. Karena tokoh Wisanggeni itu di Mahabharata yang asli dari India itu nggak ada. Oh, berarti dulu Sunan Kalijogo itu Semar Bangun Kayangan itu juga nggak ada karena tokoh Semar dari India nggak ada. Oh, berarti
Bini, saya mau nanya, kalau misalkan Sunan Kalijaga waktu itu ceritanya apakah cerita yang memang dari Hindu itu atau memang mengarang sendiri apa gimana itu? Ya wayang-wayangnya ada yang versinya Mahabharata. Terus nanti ya seperti kita mengembangkan. Oh, mengembangkan berarti iya, carangan ya? Itu tadi kayak Semar Bangun Kayangan itu kan carangan, cerita carangan. Berarti artinya gini, para wali itu mendakwahkan Islam menggunakan wayang dengan versinya. Iya, dengan kreativitasnya. Iya, seperti. Jago juga ya para wali itu ya, Masya Allah ya. Iya, mereka tuh orang pilihan kok. Tentunya memiliki kecerdasan yang lebih. Karena kan pada waktu itu kan masyarakat di Nusantara ini kan buta sekali, karena kan dia tahu sendiri kan, zaman itu kan penjajahan, rakyat ditindas, pajak semena-mena. Iya. Orang sekolah juga kan cuman orang-orang tertentu yang sekolah, jadi pada bodoh semua ya. Iya. Salah satunya di sekolah tempat saya belajar di Habiranda itu kan didirikan pada masa HB, mohon maaf nanti kalau keliru ya, kalau nggak salah di HB 7 atau HB 8. Oh, sekolah dalang ini? Iya, ini di saya HB Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau HB 8 pada waktu itu ya, saya agak lupa. Terus ini untuk mbiyowarake Habiranda Hambiwarake rancangan dalang. Calon dalang itu tujuannya apa? Untuk nanti kalau sudah terjun di masyarakat bisa memberi pengajaran. Oh, tujuan utamanya itu ya? Iya, pada waktu itu. Ketika dibentuk sekolah itu tadi ya? Sekolah itu saya pada waktu pelajaran itu juga ada yang menyampaikan seperti itu, salah satu guru dalang seperti itu. Jadi ini adalah suatu andil perjuangan dalam kalau di undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, betul, walaupun tidak secara nyata kita mengajar di kelas-kelas dan lain sebagainya. Dalang udal piwulang itu salah satu. Dalang udal piwulang ya. Artinya menyebarkan kebenaran, kebajikan itu tadi. Masya Allah.